Jadi kita mulai Bapak Ibu ya dengan pemahaman yang dasar dulu. Kenapa Anda harus jadi pembeli setia di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia? Kenapa Anda jadi member di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia? Pak Darmawan udah cukup ya? Pak Darmawan? Siap, Ya, oke. udah cukup. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua, jadi tolong teman-teman yang anggota HK nggak hadir, Bapak Ibu boleh boleh bantu jelaskan ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi teman-teman semua, kenapa kita harus jadi pembeli setia? Kenapa saya ajak Anda bergabung ya di dalam komunitas atau bergabung di PT Kreasi 5 Pilar atau bergabung di aplikasi air atau bergabung di aplikasi ombak. Kenapa sih? Nah, ini dulu Bapak Ibu. Ya, kenapa teman-teman? Oke. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita jelaskan ini. Nah, kita sudah pilih dari berbagai macam pemilik-pemilik sistem. Nah, berikut ini adalah contoh orang-orang yang memiliki sistem Bapak Ibu. Ya, contoh orang-orang yang memiliki sistem. Ya, mungkin kita nggak pernah ketemu sama orangnya, tapi kita minimal sudah pernah datangi tokonya. Ya, sudah pernah pakai fasilitasnya. Ya, contoh Instagram. Ya, Mungkin mungkin rata-rata orang pakai Instagram, Facebook ya, ataupun WhatsApp ya. Rata-rata Bapak Ayo, Ibu si Dora semua tuh orang pakai bersepatu. aplikasinya, teman-teman. Rata-rata. Nah, ya. Terus apa lagi? Alfamart, Indomaret ya. Mungkin kita nggak pernah ketemu ownernya, tapi mungkin kita pernah belanja di tokonya. Atau paling tidak, Bapak Ibu kalau lewat jalan Bapak Ibu pernah lihat, oh, ada Alfamart, ada Indomaret. Ya, teman-teman. Terus Gojek sama Grab ya, ojol ya Bapak Ibu. Mungkin kita nggak pernah ngorder karena kita naik motor sendiri, tapi minimal Bapak Ibu pernah lihat ada jaket hijau, jaket ojol ya teman-teman. Ya, terus ada Traveloka. Traveloka adalah tempat beli tiket, tempat beli beli hotel, tiketnya ya. Nah Bapak Ibu, padahal mereka tidak punya pesawat, mereka nggak punya hotel, tapi mereka bisa jualan tiket hotel dan tiket pesawat. Dan Bapak Ibu, mereka cenderung lebih kaya daripada yang punya pesawat dan punya hotel. Cenderung tidak pusing dari yang punya hotel daripada yang punya pesawat. Tidak ada resiko, Bapak Ibu. Ya, kalau punya pesawat, pesawatnya nyasar, pesawatnya ada masalah, punya pesawat harus panggil montir. Kalau Traveloka nggak perlu. Ada satu lagi yang mungkin Bapak Ibu sering pakai, namanya Agoda. Ya, hotelnya bocor, Bapak Ibu mereka nggak pusing karena mereka cuman jasa penjual tiketnya saja. Nah, turun di bawah lagi ada Tokopedia. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, Tokopedia lebih canggih lagi, Bapak Ibu. Dia cuma siapin aplikasi, ada yang jualan, ada yang belanja. Ya, ada Shopee, ya Bapak Ibu, yang warna orange, ya ada Shopee, dan ada mie gacoan, Bapak Ibu. Ya, memang sih tidak semua daerah ada mie gacoan, ya teman-teman. Tapi sebagai informasi, mie gacoan ini biasanya, ya di mana dia buka biasa ada antrian. Rame banget Bapak Ibu. Sekarang lagi ngantri itu namanya makan bakso sepuasnya 13.000. Yang ambil satu mangkok nggak boleh tumpah. Kalau tumpah, stop. Ada yang kayak gitu teman-teman. Nah itu semua pemilik sistem Bapak Ibu. Ya, ini semua adalah pemilik-pemilik sistem. Ya, mereka tidak perlu repot, mereka tidak harus pusing. Tapi ingat Bapak Ibu, mereka merintis. Mereka nggak langsung tiba-tiba satu malam jadi. Mereka tidak tiba-tiba 1 tahun jadi. Tidak Bapak Ibu. Ya, apakah mereka pasti dapat duit? Tidak Bapak Ibu. Mereka keluar duit Bapak Ibu. Di tahun-tahun perintis mereka, Bapak Ibu, mereka cenderung keluar duit. Ya, mereka cenderung belajar, cenderung melakukan pemahaman, cenderung melakukan sosialisasi, ya. Mereka lakukan segala sesuatu Bapak Ibu untuk apa? Untuk supaya orang mengerti sistem mereka dulu. Ya. Itu teman-teman. Ada yang cepat Bapak Ibu, ada yang cepat, ada yang butuh waktu lebih panjang Bapak Ibu. Ya, ada. Semua tergantung bagaimana cara melakukan pemahaman ya terhadap pengguna-pengguna sistem, teman-teman semua. Ya, ini nomor satu. Yang kedua, Bapak Ibu, ini namanya pedagang. Ini cara cari uang yang kedua namanya berdagang. Nah, Bapak Ibu pasti pernah ya, bukan ketemu ibunya, tapi melihat orang berdagang ya. Ada yang jualan sayur ya. Ya di tengah-tengah ini pasar nih Bapak Ibu. Ada yang jual buah-buahan, ada yang jual bumbu dapur, ada yang jual daging dan lain sebagainya. Nah, yang sebelah kanan ada bapak-bapak jualan toko baju. Ya, ini dagang Bapak Ibu. Ya. Nah, ini cara cari uang yang kedua. Mereka berdagang. Ya, sama nggak Pak? Mereka Pak, pasti sukses nggak? Ya teman-teman, jawabannya tidak ada yang tahu. Tapi minimal ketika mereka lakukan, ada 50% kemungkinan berhasil, dan ada 50% kemungkinan gagal. Teman-teman semua. Ya, di situ ketika mereka lakukan itu. Nah, teman-teman perhatikan lagi.
Ya, coba perhatikan teman-teman, bandingkan senyum mereka. Ya, teman-teman, bandingkan senyum mereka. Bukan bandingkan penghasilan mereka, bukan. Bandingkan senyum mereka. Ya, teman-teman. Ya, waktu dia punya sistem, Bapak Ibu, dia hanya tidak siapkan sistemnya, dia siapkan manajemennya, dia siapkan aturannya, dia siapkan fitur-fiturnya, ya, dia siapkan IT-nya, Bapak Ibu, dia siapin pengembangannya. Kalau dagang Bapak Ibu, ya Bapak Ibu boleh lihat di sini, ya teman-teman, ya ketika dia punya modal, punya produk, dia mulai dagang, ya. Jadi dua bisnis, dua cara yang sama-sama untuk cari uang, tapi caranya berbeda, teman-teman. Ya. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu, cara cari uang yang ketiga namanya kerja atau alias jadi karyawan. Nah, ini adalah rumusan Bapak Ibu menurut PT Kreasi 5 Pilar bagaimana cara kita menghasilkan uang. Ya, kita belajar dari ketiga cara ini. Nah, kita masuk di sini. Nah, kalau kita lihat dari ketiga cara ini Bapak Ibu, baik itu pemilik sistem, ya, baik itu pedagang, baik itu karyawan, Bapak Ibu, ya kita masuk ke dalam sebuah yang namanya perdagangan. Kenapa perdagangan? Karena PT Kreasi 5 Pilar Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, Bapak Ibu. Ya, itu dia. Ya, kita berdagang. Ya. Nah, di dalam perdagangan punya tiga komponen. Ada pemilik, ya, pemilik sistem, pemilik produk ada. Dan kedua ada karyawan. Ya, ada karyawan. Ya. Dan ketiga adalah pembeli. Jadi tiga komponen besar ini, Bapak Ibu, ada komponen-komponen lainnya, tapi tiga komponen besar ini ternyata yang sangat mempengaruhi dalam proses perdagangan, teman-teman. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaannya. Apa yang paling dibutuhkan dalam proses perdagangan Bapak Ibu? Dari tiga komponen. Ada pemilik, ada karyawan, ada pembeli. Semuanya dibutuhkan, tapi menurut Bapak Ibu, apa sih yang paling dibutuhkan? Apa yang harus ada di dalam tiga komponen perdagangan ini Bapak Ibu? Ya, Pembeli. pembeli. Betul Pak Pembeli, Ngatino, Pak. terima kasih. Ya, pembeli Bapak Ibu. Nah, coba yuk kita pelajarin. Jika ada pemilik, lalu ada karyawan. Ya, Bapak Ibu. Apakah tidak ada pembeli ini? Apakah bisa terjadi proses perdagangan, Bapak Ibu? Ya, susah ya Bapak Ibu ya. Pemilik nunggu barangnya dijual, karyawan nunggu orang datang belanja. Ya, yang belanja nggak ada, susah Bapak Ibu. Itulah yang cenderung menyebabkan toko sepi. Ya, akhirnya pengurangan karyawan, ya teman-teman. Ya, lalu apa yang terjadi? Ya toko tutup. Mereka pikir wah kayaknya harus rubah nih, karena kayaknya mungkin tempatnya nggak strategis dan lain sebagainya. Ya, yang kedua, coba Bapak Ibu bayangin, jika ada pemilik, ada pembeli, tidak ada karyawan. Ya, nah itu dagang Bapak Ibu. Ya, itu dokter teman-teman. Ya, ada pemilik, ada pembeli. Jadi mereka bisa bertransaksi sekalipun tidak ada karyawan. Ya, atau sebaliknya, jika ada karyawan, ada pembeli. Ya, ada karyawan nih Bapak Ibu, ada pembeli. Dia tidak punya bos. Ya, dia lihat kebutuhan pembeli, Bapak Ibu, dia siapin produknya. Nah itu makelar biasanya. Ya, makelar. Ada yang butuh rumah, dia bisa cariin rumah. Ada yang butuh motor, dia bisa cariin motor. Ada yang butuh tanah, dia bisa cariin tanah. Jadi kalau ada karyawan, ada pembeli, transaksi perdagangan tetap bisa jadi. Tetapi, ya kembali lagi ke pertama, jika ada pemilik, ada karyawan. Ada yang punya tanah, ada makelar tanah. Nggak punya yang punya beli tanah, nggak bakal jadi Bapak Ibu. Ya, nah dari tiga komponen ini kita belajar bahwa ternyata yang paling dibutuhkan dalam tiga komponen, semuanya harus ada, tapi yang dibutuhkan dan harus ada yaitu kita sebut pembeli. Ya, oke. Yang kedua teman-teman, siapakah pembeli itu? Pembeli itu adalah Anda dan saya. Kita semua adalah pembeli. Pemilik itu pembeli, karyawan itu pembeli, dan pembeli adalah pembeli, teman-teman. Kita semua masuk dalam kategori pembeli, Bapak Ibu. Ya, kita semua. Ya, kita mungkin tidak belanja di toko kita, tapi mungkin waktu kita haus beli aqua, kita jadi pembeli. Ya, Bapak Ibu. Waktu nanti Lebaran kita beli baju, kita jadi pembeli. Mungkin kita punya toko baju, mungkin kita punya toko baju, Lebaran nggak beli baju. Tapi waktu Bapak Ibu butuh sepatu, Bapak Ibu beli sepatu, Bapak Ibu pembeli. Ya, Bapak Ibu pengen makan bakso, Bapak Ibu beli bakso, Bapak Ibu adalah pembeli. Jadi dari ketiga komponen ini kita semua adalah pembeli, teman-teman semua. Ya, kita semua adalah pembeli. Ya. Nah, pertanyaan lebih lanjut, menurut Bapak Ibu, ya, dari ketiga komponen ini, siapa yang paling memiliki banyak uang saat ini? Saat ini, sekarang ini, menurut Bapak Ibu, dari pemilik, karyawan, sama pembeli, siapa yang paling memiliki banyak uang, Bapak Ibu? Siapa, teman-teman? Pemilik dong. Pemilih, ya, Bapak Ibu, pemilik Bapak Ibu. Pemilik punya uang lebih banyak, ya, lebih banyak. Ya, kenapa Bapak Ibu? Nah, ini jawabannya. Karena pemilik itu mempunyai sistem dan dia memiliki karyawan yang mengerjakan sistem.
Ya, perhatikan Bapak Ibu, punya sistem saja nggak cukup. Kalau dia punya sistem saja, lalu dia tidak punya karyawan yang mengerjakan sistemnya, juga nggak jadi duit Bapak Ibu. Ya, contoh Bapak Ibu, Alfamart, Indomaret punya karyawan. Alfamart, Indomaret tidak punya karyawan. Dia harus melayani sendiri. Ya Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu dia jadi warung pemotongan lagi. Jadi kenapa pemilik punya lebih banyak uang daripada pembeli? Karena pemilik itu memiliki sistem dan dia punya karyawan yang cari uang buat mereka. Ya, di situ teman-teman. Lanjut, selanjutnya lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, menurut Anda ya, seharusnya siapa yang punya lebih banyak uang Bapak Ibu? Antara pemilik, karyawan sama pembeli. Dari 3 komponen ini. Ya, pembeli ya teman-teman. Harusnya pembeli. Kalau pembeli punya uang, pembeli bisa belanja. Kalau pembeli belanja, berarti toko dapat untung. Kalau toko dapat untung, berarti karyawan gajian. Ya, pembeli belanja, Bapak Ibu, ya kalau pembeli belanja, pembeli lancar bayar uang sekolah, berarti sekolah untung. Sekolah untung, gurunya gajian. Ya, Bapak Ibu, kalau pembelinya banyak, toko sepatunya rame, pembeli banyak uang, pembeli beli sepatu, toko sepatunya rame, karyawannya gajian. Ya, seperti itu. Ya seharusnya pembeli yang punya lebih banyak uang Bapak Ibu, seharusnya. Tetapi kenyataannya pemilik, tadi kita udah sama-sama jawab. Ya, kenapa Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu perhatikan. Ya, saat ini Bapak Ibu, pemilik itu memiliki sistem dan dia memiliki produk. Dia pemilik sistem tidak punya produk, nggak apa-apa. Lihat Tokopedia, dia nggak punya produk. Lihat Indomaret, Alfamart, rata-rata produk mereka bukan produk yang ada di toko mereka, bukan produk mereka pribadi. Jadi mereka memiliki sistem Bapak Ibu. Dan yang terpenting mereka memiliki karyawan untuk mengerjakannya. Nah, hari ini Bapak Ibu, pemilik sama karyawan ini lagi bingung. Kenapa? Pembelinya berkurang. Banyak pengusaha, Bapak Ibu, banyak pedagang lagi mengeluh. Susah dagang, sepi. Ya, nggak tahu nih pembeli pada kemana. Ya, nah teman-teman semua. Kenapa pembelinya nggak tahu kemana? Ya, sebenarnya simpel banget. Karena pembeli lagi kekurangan uang. Ya, uang yang didapatkan itu dibagi-bagi, ya kadang-kadang tidak cukup, teman-teman. Jadi pembeli, Bapak Ibu semua, pembeli ini ya, itu hanya sebatas pengguna sistem. Bapak Ibu. Ya, coba kita cek sekali lagi Bapak Ibu. Kita lihat lagi gambar ini. Ya, contoh. Bapak Ibu di Instagram, di Facebook, di WhatsApp, kita kebanyakan hanya sebagai pengguna sistem. Sedikit orang yang menggunakan Instagram, Facebook, dan WhatsApp untuk jualan. Sudah ada tapi masih sedikit. Ya, kalau di persentase ya 10-30%. Ya, Alfamart, Indomaret Bapak Ibu, ya. Kita hanya sebagai sebagai orang yang belanja. Ya, kita belanja di Alfamart, belanja di Indomaret. Ya, seperti itu. Ada nggak yang dagang di Alfamart? Ada Bapak Ibu, ya. Ada yang titipin barang, konsignasi, ya, teman-teman, ada seperti itu. Gojek sama Grab, ya. Bapak Ibu coba lihat. Ada juga yang jadi driver Bapak Ibu, ya. Ada juga, tapi kebanyakan kita jadi pengguna Gojek Bapak Ibu, ya, dan pengguna Grab Bike. Ya, sama kayak Traveloka, teman-teman. Ya, kita cuma pakai sebagai pengguna aplikasi. Kita cuma belanja, beli tiket, beli hotel. Di Tokopedia juga sama. Ada sih yang sudah mulai jualan jadi tenant di Tokopedia dan Shopee. Tapi kebanyakan kita hanya sebagai pengguna aplikasi. Kita hanya sebagai pengguna saja nih, belanja. Yang untung siapa? Perusahaan. Kalau perusahaan untung, karyawan gajian. Ya, sama di Migacoan ya, teman-teman. Kita di situ ada yang kerja, tapi juga banyak yang sebagai pembelinya saja, teman-teman. Nah, di sini membuktikan Bapak Ibu bahwa ya saat ini Bapak Ibu, inilah komponen yang ada di dalam dunia perdagangan kita. Pemilik itu memiliki sistem, karyawan itu mengerjakan sistem, sementara pembeli hanya sebagai pengguna sistem. Nah, itu yang saat ini. Nah, Bapak Ibu bersama KLPI, ya Bapak Ibu, kita mau rubah. Yang sebelumnya seperti ini, kita mau rubah jadi seperti ini Bapak Ibu. Sebelumnya pemilik, Bapak Ibu, ya dia memiliki sistem, ya sekarang kita jadikan dia penyedia produk. Ya banyak produk, ada yang punya pabrik sepatu, ada yang punya pabrik keramik, ada yang punya pabrik baju, ada yang punya pabrik basreng, ada yang punya pabrik, banyak yang punya pabrik. Ya, dan Bapak Ibu tahu nggak? Sekarang kita sudah lihat banyak sekali contoh-contoh yang kita bisa lihat. Di grup kemarin, saya lupa siapa yang sharing, ya itu menampilkan sebuah video yang sangat luar biasa, teman-teman. Ya, baru lagi robot. Jadi biasanya kan kita udah sering robot. Kita lihat bagaimana Pak Andi kan sering sharing tuh kepada kita. Bagaimana ya teman-teman yang namanya robot-robot tuh
mau dipakai untuk menggantikan karyawan, teman-teman. Nah, ini ya. Coba saya kasih Bapak Ibu lihat. Ya, ya. Jadi kita kembalikan robot-robot itu ke dalam fungsinya, ya. Contoh Bapak Ibu, mobil itu adalah robot sederhana yang diciptakan membantu kita untuk mempermudah transportasi. HP itu adalah robot sederhana yang membantu kita untuk komunikasi. Jadi mari kita menyambut kedatangan robot-robot Bapak Ibu di mungkin 2, 5, 10 tahun ke depan. Bapak Ibu dengan apa? Dengan kita mempersiapkan diri menjadi pemilik sistem. Ya, pemilik sistem perdagangan Bapak Ibu. Di mana sistem ini bisa memberikan penghasilan buat kita, Bapak Ibu, ya, dan kita sudah tidak perlu pusing kerja lagi. Nah, memang sih, Bapak Ibu, saya juga bingung kalau kita tidak kerja terus ngapain lagi, Pak Basri? Ya, ya harusnya kita di situ sebagai motivator, kita sebagai testimoni, kita rajin berdoa, Bapak Ibu. Nah, itu juga yang menjadikan alasan kenapa landasan kita di dalam PT Kreasi 5 Pilar ini nomor satu adalah buku belajar bijak, teman-teman. Ya, oke. Nah, mana pilihan Anda, Bapak Ibu? Perdagangan saat ini, ya, di mana karyawan dijadikan sebagai sebagai pengerjaan sistem, kita cuma sebagai pengguna sistem, atau Bapak Ibu mau berjuang bersama-sama kita di KLPI, ya, kita sambut robot-robot datang untuk mengerjakan sistem, dan kita Bapak Ibu sebagai pemilik sistem. Kita memiliki sistem penghasil uang. Anak-anak kita, Bapak Ibu, cucu-cucu kita akan didik sekolah yang tinggi, sekolah yang pintar, bangun bisnis. Ya, bikin robot-robot yang lebih canggih lagi untuk melayani kita, teman-teman. Ya, mana pilihan Bapak Ibu? Nah, kenapa pembeli setia, Bapak Ibu? Karena pembeli setia adalah penggerak ekonomi. Ya, kenapa? Karena pembeli adalah fungsi atau komponen yang terpenting di dalam proses perdagangan. Dan pembeli setia itu, Bapak Ibu semua, ya hanya ada di KLPI, Bapak Ibu semua. Nah, ya. Nah, di dalam KLPI ada 2 aplikasi, Ombak dan Air. Nah, ini adalah proses bisnisnya, teman-teman. Ada registrasi, ada bonus referral, ada bonus jaringan, ada sponsor, dan auto renewal alias daftar ulang 6 bulan sekali. Ya, dan untuk Air ada registrasi, bonus referral, bonus jaringan, bonus transaksi. Ya, yang membedakan Air sama Ombak di sini. Di dalam Air ada bonus transaksi dan kita berbagi lagi. Transaksi wajib bagi 10 ke atas, transaksi rutin bagi 10 ke atas, transaksi harian dibagi ke bawah. Di Air ya Bapak Ibu, dan 6 auto renewal ya atau daftar ulang. Nah, selesai Bapak Ibu.